memberikan kuasa bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
indah setiap hari. Katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. katakan pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekali lagi, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Salam teman-teman, jangan lupa di bulan Februari ada acara Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Februari 2023 jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you. Bye. Shalom anak-anak semua, kembali kita mendapatkan kesempatan ibadah melalui Bible Study for Kids. Dan saat ini kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Kita minta pimpinan, tuntunan, bahkan pengurapan dari Tuhan agar kita bisa memahami bahkan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami saat ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu untuk dalam Bible Study for Kids. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan buka hati kami akan buka hidup kami untuk Kau isi dengan firman-Mu yang akan menuntun, yang akan menjadi patokan dan pedoman dalam hidup kami, serta akan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kami dengan urapan kuasa-Mu, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita masuk di dalam poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Saling memperhatikan itu sama dengan atau juga bisa berarti saling mempedulikan, saling mengindahkan, saling menghiraukan, dan juga bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dalam saling memperhatikan itu ada dua pihak, yaitu pihak yang pertama yaitu yang diperhatikan, dan pihak yang kedua yaitu yang memperhatikan. Melalui suratnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Yesus, dan dalam persekutuan roh dengan sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari dan memperhatikan kepentingan sendiri saja, tetapi menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan memperhatikan orang lain juga. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi pada waktu itu mungkin ada terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara jemaat, sehingga Rasul Paulus mengingatkan agar bersatu dan saling merendahkan diri serta memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, bahkan menganggap orang lain itu lebih utama. Seperti Yesus telah meninggalkan atau rela meninggalkan dan menanggalkan kemuliaannya di sorga, lalu turun ke dalam dunia sebagai manusia yang mengalami penderitaan sepanjang umur hidupnya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia yang kita peringati sebagai hari Natal, dan kemudian sepanjang hidupnya menderita sampai di hari yang disebut kita rayakan sebagai hari Paskah, yang mengalami disalib untuk menyelamatkan kita semua dan juga dunia melalui kematiannya di kayu salib. Jadi Yesus tinggalkan dan tanggalkan kemuliaannya di sorga karena sangat memperhatikan dan sangat mempedulikan kita semua. Maka ini merupakan satu contoh atau satu pelajaran buat setiap kita semua agar kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita harus saling memperhatikan. Jadi Yesus sudah memberikan teladan kepada setiap kita, khususnya kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus saling peduli, saling menghiraukan, saling mengindahkan, bahkan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti yang telah Yesus kerjakan dan lakukan. Dia rela meninggalkan surga hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sebagai contoh, kita bisa melihat dalam kehidupan Bung Hatta. Tentunya kita semua tahu tentang Bung Hatta. Pada suatu kali Bung Hatta membaca surat kabar. Kemudian di situ ada iklan sepatu yang bermerek dan yang berkualitas. Maka harganya cukup mahal. Tetapi yang jadi masalah, untuk membeli sepatu tersebut, Bung Hatta tidak punya uang yang cukup. Lalu Bung Hatta mulai menggunting
iklan itu dan potongannya disimpan, dan di dalam iklan itu ada alamat daripada pembelinya, penjualnya. Lalu Bung Hatta mulai menabung, tetapi uang tabungan yang dikumpulkan oleh Bung Hatta itu tidak pernah cukup untuk membeli sepatu tersebut, karena sesudah terkumpul uang tabungan, kemudian buat membantu keluarga dan juga membantu kerabat, bahkan membantu teman atau orang lain yang membutuhkan. Dan di dalam prinsip hidupnya, Bung Hatta lebih berarti jika kita membantu keluarga atau membantu orang lain daripada memiliki sepatu yang bermerek. Sebab itu Bung Hatta sampai akhir hidupnya atau sampai meninggal tidak pernah beli sepatu tersebut, karena memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarga lebih daripada sepatu yang diinginkan untuk dimiliki oleh Bung Hatta. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa mengutamakan, memperhatikan kepentingan orang lain daripada diri sendiri? Ini menjadi contoh buat kita. Dan biar ini juga menjadi dorongan buat setiap kita, bahwa setiap kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga lebih daripada kepentingan diri kita sendiri, jika masih bisa ditunda atau lebih yang membutuhkan itu lebih dulu harus didahulukan, ya. Jadi kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus saling memperhatikan. Mengapa kita harus saling memperhatikan? Kita harus saling memperhatikan karena kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, Efesus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saling memperhatikan itu adalah kehendak Tuhan, dan ditekankan jangan kamu bodoh. Jadi jelas bahwa saling memperhatikan itu merupakan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan buat kita melalui tindakannya, melalui korbannya, melalui kematiannya, karena sangat memperhatikan, peduli dengan keselamatan dunia dan secara khusus kepada kita melalui kasih-Nya yang tidak terbatas, agar kita semua tidak mengalami kebinasaan. Maka dari itu kita juga harus peduli dan memperhatikan, mengasihi orang-orang yang di sebelah kita. Seperti tertulis di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi untuk bisa saling memperhatikan, itu adalah kehendak Tuhan, tentu didasari dengan adanya kasih di dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan, kita didorong untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bahkan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang masih hidup atau yang tinggal di dalam dunia ini yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Dan kasih kita kepada diri kita sendiri itu sangat-sangat detail, bahkan sangat memperhatikan keberadaan kita sendiri. Kalau ada sedikit gangguan, ada sedikit masalah di dalam tubuh kita, kita akan berusaha untuk menyembuhkan. Bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang untuk kesembuhan
dan kesehatan tubuh kita. Demikian juga kita harus memperhatikan orang lain, sesama kita, lebih dari diri kita sendiri. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita itu adalah anggota tubuh Kristus yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula dengan Kristus. Kita sebagai orang percaya berbeda-beda latar belakangnya, berbeda-beda kehendak, berbeda-beda tubuhnya, tetapi kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sehingga sudah selayaknya dan sewajarnya kalau kita itu saling memperhatikan. Kalau kaki kita sakit, maka seluruh tubuh juga merasakan sakit, memperhatikan kepada kaki kita yang sakit. Demikian juga kalau saudara kita sakit, teman kita sakit, atau orang di sebelah kita sakit, kita juga ikut merasakan dan menanggung beban sakit itu, yaitu dengan mendoakan. Jadi kita semua adalah anggota dalam satu tubuh Kristus, sehingga harus saling peduli dan memperhatikan. Jadi yang pertama, mengapa kita harus saling memperhatikan, yaitu karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan sebagai contohnya adalah Tuhan sendiri yang rela meninggalkan sorga, turun ke dalam dunia, berkorban menebus kita dan mati di kayu salib, karena memperhatikan dunia dan kita semua agar kita tidak binasa. Yang kedua, mengapa kita harus saling memperhatikan? Karena keberadaan kita itu terbatas adanya, sehingga dalam kehidupan kita ada banyak kekurangan, juga ada banyak kelemahan-kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Di dalam setiap kehidupan kita, mengakui atau tidak, menyadari atau tidak, ada banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga seringkali kita tidak sadar atau tidak bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Tetapi orang lain bisa dengan jelas mengetahui kekurangan dan kelemahan kita, sehingga saling memperhatikan itu mempunyai fungsi atau mempunyai dampak yang sangat baik bagi kehidupan kita, agar kita hidup menjadi lebih baik, bahkan lebih bersih, bahkan lebih meningkat di dalam kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan kita sendiri, seringkali balok di mata tidak kelihatan, tetapi selembar di mata orang lain kelihatan. Demikian juga orang lain melihat kita, baloknya di mata tidak lihat, selumbar di mata orang lain lihat. Kalau itu dikerjasamakan, maka saling memperhatikan, sehingga satu dengan yang lain bisa melihat kekurangan dan kelemahan masing-masing, sehingga bisa saling tolong-menolong. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah sama sendirimu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus juga menghendaki kita bertolong-tolongan dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga hidup kita akan jadi lebih baik. Dalam poin yang ketiga, mengapa kita harus saling memperhatikan, yaitu memberkati diri sendiri. Kita baca di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Jadi yang ketiga yaitu memberkati diri sendiri. Orang yang memperhatikan
dan peduli dengan orang lain, bahkan bermurah hati, justru itu berbuat baik kepada dirinya sendiri, seperti di dalam Amsal 11 ayat 17. Maka dari itu, jangan ada satupun dari antara kita yang pernah berpikiran atau beranggapan bahwa jika memperhatikan orang lain, jika bermurah hati kepada orang lain, jika mengasihi kepada orang lain, itu merugikan. Tidak, justru itu memberkati diri kita sendiri. Seperti pendapat dunia, jangan seperti pendapat orang-orang di dunia atau di luar Kristus yang seringkali berkata, fokuslah pada dirimu sendiri, berjuanglah untuk meraih cita-citamu, jangan terlalu banyak bergaul, jangan terlalu banyak memperhatikan orang lain, tapi perhatikanlah hanya dirimu sendiri, capailah apa yang kamu rindukan. Dengan kata lain, prinsip dunia itu tidak sama atau bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Kristus atau oleh firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa bermurah hatilah, karena itu sangat memberkati hidupmu sendiri. Tapi kalau di dalam dunia berarti jangan perhatikan, jangan peduli, serta bermurah hati kepada orang lain. Di hadapan Tuhan, orang yang seperti ini itu jahat karena melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan. Ada satu contoh yang sangat baik, sangat luar biasa di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Ini contoh yang harus kita lakukan, contoh yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita jika kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik. Lakukan, kerjakan, jangan menghitung untung ruginya, tetapi biar kita mau berkorban. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu jatuh, dirampok, bahkan dianiaya dan mengalami luka-luka. Kebetulan ada seorang imam yang turun di jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi kemudian melewatinya saja dari seberang jalan. Seorang imam berarti orang yang kenal Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Demikian juga kemudian ada seorang Lewi yang turun ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, melewatinya juga dari seberang jalan. Jadi cuma dilihat kemudian ditinggal. Dilihat, orang imam melihat, tinggal. Orang Lewi melihat, tinggal. Tapi lalu datang seorang Samaria. Kalau kita belajar firman Tuhan, orang Samaria dengan orang Israel itu tidak bertegur sapa. Tetapi orang Samaria ini yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tentunya ini orang yang turun dari Yerusalem adalah orang yang dapat dikatakan orang percaya atau pengikut Kristus. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan, kemudian dia memberikan minum, meminyaki, kemudian menaikkan ke keledainya, lalu dibawa ke penginapan. Dan di penginapan, orang Samaria ini berkata kepada penginapan, hendaklah engkau merawat orang ini sambil memberikan uang untuk biaya perawatan. Ditambah lagi dengan berkata, seandainya kurang, sekembalinya aku dari urusanku, maka aku akan melunasi kekurangannya. Ini sungguh sangat luar biasa orang Samaria ini. Dan ini tentunya tidak lepas dari perhatian dan dari pengamatan mata Allah. Maka apa yang dikerjakan oleh orang Samaria itu pasti diberkati oleh Tuhan, dan segala urusannya itu pasti mengalami keberhasilan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, orang yang bermurah hati itu berarti memberkati dirinya sendiri. Anak-anak,
kita harus bersikap atau memiliki hati yang murah. Kalau melihat teman kita, kalau melihat tetangga kita, kalau melihat orang kita yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesukaran, yang mengalami sakit, kita harus membantu, bahkan harus peduli dan memperhatikan kepentingannya. Apa saja yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang keempat yaitu sebagai makhluk sosial, sehingga kita perlu saling memperhatikan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi setiap kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa butuh orang lain. Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan makan kita butuh beras. Lah beras itu dari siapa? Beras itu dari hasil kerja para petani. Jadi kita butuh petani untuk memenuhi kebutuhan hidup kita atau makanan kita. Untuk sayur, kita butuh peladang atau petani sayur yang mengerjakan untuk kita nikmati. Jadi semua saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kita masuk di dalam poin yang ketiga. Di dalam poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar dapat saling memperhatikan? Apa yang harus kita lakukan agar saling memperhatikan? Dalam poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus saling memperhatikan. Harus saling memperhatikan, yaitu yang pertama karena kehendak Tuhan, yang kedua karena kita itu semua terbatas sehingga seringkali tidak bisa melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Yang ketiga yaitu kalau kita saling memperhatikan, bermurah hati, itu berarti kita memberkati diri sendiri. Dan yang keempat, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain atau butuh orang lain. Di dalam poin yang ketiga, sekarang kita melihat apa yang harus kita lakukan agar dapat saling memperhatikan. Yang pertama, yang harus kita lakukan agar saling dapat memperhatikan, yaitu kita harus saling mengenal satu dengan yang lain. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling mengenal lebih dulu, kita harus membangun titik kontak, kita harus membangun hubungan, kemudian setelah itu kita saling mengenal satu dengan yang lain. Karena dengan saling mengenal kita bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi dengan baik, bahkan dengan lancar, sehingga kita bisa saling mengetahui keberadaan kita masing-masing. Masalah kita, kebutuhan kita, persoalan dalam hidup kita, persoalan di dalam pekerjaan kita, sehingga saling bisa mengetahui satu dengan yang lain. Kalau tidak kenal, maka tidak akan bisa terjadi interaksi dan komunikasi yang baik. Sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan soliter atau jangan sendiri. Kita butuh belajar untuk menjadi teman, belajar untuk menyapa lebih dulu, untuk berkenalan lebih dulu, khususnya di antara orang-orang percaya atau dalam kehidupan berjemaat di gereja, di antara murid-murid sekolah minggu, biar kita saling mengenal. Setelah saling mengenal, maka kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan kita bisa mengetahui masalah, persoalan, dan beban hidupnya. Setelah itu, kita melakukan tindakan, yaitu memperhatikan satu dengan yang lain, yaitu dengan mendoakan beban-beban hidup dari orang yang kita kenal, dari teman kita, dari sahabat kita, dari kerabat kita, sehingga kita bisa saling memperhatikan. Seperti di dalam Yohanes pasal 15
ayat Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai 5. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita perlu tinggal di dalam Kristus. Kita perlu tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Maka kita akan bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yaitu dengan berdoa, kemudian juga menasehati, memberikan firman di dalam kehidupan saudara-saudara kita, teman kita, ataupun kerabat kita yang sedang mengalami masalah dan persoalan di dalam hidupnya. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Yang kedua, yaitu mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Seperti tertulis di dalam Filipi 1 tadi ayat yang kedua. Ini merupakan mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri. Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Membutuhkan pergumulan, membutuhkan penyangkalan diri. Seperti di dalam Lukas 9 ayat 23, jikalau engkau mau ikut aku, hendaklah engkau menyangkal diri dan memikul salibku. Penyangkalan diri itu perlu kita kerjakan dan perlu ada di dalam hidup kita, yaitu untuk bisa mengutamakan orang lain. Karena apa? Karena seringkali kita merasa rugi, karena seringkali kita merasa direpotkan, bahkan diganggu, bahkan juga menghambat keinginan atau kemajuan kita dan mengurangi, bahkan menambah kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi mengutamakan orang lain itu seringkali dipandang minus atau negatif bagi kebanyakan orang, khususnya orang-orang yang di dunia. Tetapi kita sebagai orang percaya itu dianjurkan, bahkan didorong untuk mengutamakan orang lain lebih dari diri kita. Misalnya saja, sebagai contoh seperti kalau kita punya sebungkus nasi atau roti satu. Kita punya roti atau sebungkus nasi. Pada saat itu, pada waktu kita membawa nasi atau roti itu, kita sudah makan atau perut kita sudah kenyang. Lalu kita bertemu dengan teman kita atau orang lain yang tidak bawa. Mungkin dalam perjalanan bersama-sama saat rekreasi atau di sekolah. Kita tahu ada teman kita yang tidak bawa bekal dan mengeluh lapar karena tidak sarapan. Apakah kita bisa mengutamakan orang lain, teman kita, dengan memberikan bekal kita, nasi kita atau roti kita kepada teman kita? Itu yang harus kita kerjakan, yang seharusnya kita kerjakan, yaitu memberikan. Karena kita masih bisa tahan dan kita tidak lapar seperti yang dialami oleh teman kita karena tidak sarapan dari rumah. Dan untuk bisa mengerjakan itu membutuhkan pergumulan. Tetapi kalau kita berhasil, kalau kita melakukan itu dengan rela, maka Tuhan memberkati kita. Artinya kita sudah bisa memikul salib Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, pikullah salibku. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus pikul salib. Sampai kapan? Yaitu sampai akhir hidup kita. Dari setiap kesempatan yang ada, kita gunakan dengan penyangkalan diri
untuk menolong, untuk rela berbuat baik kepada orang yang lain, yaitu sama dengan saling memperhatikan. Yang ketiga yaitu membuka diri. Untuk bisa saling memperhatikan, kita harus bisa membuka diri. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hal saling membantu. Kemudian kita lihat di dalam Amsal pasal 29 ayat 23. Firman Tuhan berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang merendah hati itu menerima pujian. Membuka diri itu bisa kita kerjakan atau kita lakukan kalau kita memiliki kerendahan hati. Orang yang angkuh tidak akan pernah membuka dirinya, justru akan menutup dirinya dengan rapat-rapat, sehingga tidak bisa saling berkomunikasi, tidak bisa saling berinteraksi, maka kita tidak akan bisa menjadi lebih baik. Setiap kita harus hidup dalam kerendahan hati, yaitu dengan membuka diri agar kita dapat memperhatikan dan juga diperhatikan oleh orang lain. Segala kekurangan kita bisa ditunjukkan, kita bisa dinasihati, kita juga bisa diingatkan. Artinya setiap kita juga harus bisa menerima. Kalau kita membuka diri, itu artinya kita harus bisa menerima kepedulian dan perhatian orang lain terhadap kita. Jangan pernah merasa dan berkata, aku tidak butuh kepedulianmu, aku tidak butuh perhatianmu. Ini dapat menyebabkan hubungan jadi tidak baik, bahkan bisa menimbulkan perpecahan, bahkan pertikaian, percideraan di dalam pertemanan dan persaudaraan kita. Sebab itu kita harus hidup di dalam kerendahan hati dalam segala segi hidup kita, sehingga kita bisa diterima, disuka, dan juga menyukakan orang lain, bahkan berkenan kepada Tuhan. Serta orang yang rendah hati, orang yang bisa membuka diri, itu akan mendapatkan ganjaran. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sungguh sangat luar biasa. Sebab itu biarlah kita mau membuka diri, artinya merendahkan hati kita dan tidak sombong, sehingga orang lain bisa memperhatikan kita dan juga kita bisa memperhatikan orang lain. Contohnya seperti di dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 4-7 tentang Daud. Sebagai seorang raja dinasihati oleh Yoab karena sikapnya atau tindakannya yang tidak benar. Tetapi Daud punya sikap, punya hati yang rendah, sehingga mau menerima nasihat daripada Yoab tentang Absalom anaknya yang mati. Daud menangis meraung-raung. Padahal kalau Yoab berkata, seandainya kita yang mati, bagaimana? Engkau akan diam saja. Tapi Absalom yang sudah menyakiti, yang memberontak kepadamu, menangis, meraung-raung, bahkan tidak peduli dengan kemenangan yang diraih oleh Yoab. Daud disadarkan, kemudian dia berubah dan bertindak dengan benar. Miliki kerendahan hati di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa saling memperhatikan dengan membuka diri kita juga untuk diperhatikan. Yang keempat yaitu menanyakan kabar mereka, keadaannya bagaimana, bahkan masalah-masalah yang dihadapinya bagaimana, sambil mendoakan. Bukan mencari berita kemudian disebarkan kepada orang lain. Jangan,
tidak boleh. Kita boleh tahu keberadaan orang lain, keberadaan teman kita, kekurangan teman kita, tapi tidak perlu diberitakan atau digosipkan kepada orang lain. Itu sangat salah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tahu masalah, persoalan, kekurangan teman kita, karena kita memperhatikan keberadaannya, biarlah itu untuk kita dan juga untuk Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan dengan mendoakan supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberikan kemurahan untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia merasa kasihan, dia memperhatikan kebutuhan orang banyak itu, sehingga memerintahkan kepada muridnya untuk memberi makan. Dan akhirnya Yesus sendiri yang bertindak, yaitu memecah-mecahkan roti dan ikan, kemudian memberi makan untuk 5.000 orang. Ini menyatakan atau membuktikan bahwa Yesus itu sangat memperhatikan keberadaan orang lain, keberadaan kita semua. Dan biar itu yang harus kita teladani dan harus kita kerjakan sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid sekolah minggu. Kita harus saling memperhatikan. Kita lihat, perhatikan teman kita, mungkin merasa ada yang kurang atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita perhatikan dan kemudian kita nasihati, tapi jangan diberitakan kepada yang lain. Kita masuk poin yang keempat, yaitu poin yang terakhir, yaitu mengapa kita tidak saling memperhatikan. Padahal saling memperhatikan itu merupakan kehendak Tuhan, merupakan perintah Tuhan, dan melakukan hukum Kristus. Mengapa seseorang tidak saling memperhatikan? Yang pertama, yaitu karena egois. Egois, hidup hanya untuk mementingkan, memperhatikan diri sendiri saja, tidak peduli dengan orang lain. Maka orang yang seperti ini tidak disuka dan menyukakan orang lain, bahkan akan dibenci oleh banyak orang, serta akan mengalami banyak musuh di dalam hidupnya. Karena orang yang egois itu seringkali orang yang sombong, orang yang tidak mau kalah, orang yang tidak mau dinasihati, bahkan orang yang tidak mau ditegur. Dan orang seperti ini Tuhan juga tidak suka. Bahkan Tuhan juga tidak mau menerima atau berkompromi dengan orang-orang yang egois, karena pasti hidupnya itu berlumuran atau berkecimpung di dalam dosa. Dan orang egois juga tidak mau mengalah dan tidak rendah hati, bahkan orang yang sombong dan angkuh, maka itu sangat dibenci oleh Tuhan. Anak-anak, kita jangan egois, jangan hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita harus memperhatikan teman-teman kita atau orang lain yang di sebelah kita. Ada satu contoh di dalam Amsal pasal 11 ayat 26. Amsal 11 ayat 26 berkata demikian: siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Orang egois seringkali kalau dalam bisnis atau di dalam dagang justru mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya di dalam kesesakan orang lain. Seperti kalau misalnya harga beras atau beras mungkin sulit untuk didapat, orang yang egois tidak akan pernah menjual gandumnya, justru akan menimbun dan menyimpannya untuk dirinya sendiri saja, tidak peduli dengan orang. Orang seperti ini akan dikutuki, bahkan akan dimusuhi oleh banyak orang. Kalau kita punya dan kita melihat orang lain butuh, biar kita mau bermurah hati
dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan egois hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu kikir. Di dalam Amsal Soleman pasal 28 ayat yang ke-22 berkata demikian. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang yang kikir itu adalah tidak akan mau berbagi atau peduli dengan orang lain. Hanya mengejar harta atau mengejar uang atau mengejar kekayaan hanya untuk kepentingannya diri sendiri dan tidak memperhatikan orang lain. Bahkan untuk kebutuhannya sendiri, orang kikir itu susah untuk mengeluarkan uang untuk membeli makanan. Sekalipun punya banyak uang, orang kikir sulit untuk mengeluarkan uang. Bahkan untuk makannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seharusnya bisa makan dengan makanan yang layak, tetapi seringkali orang kikir itu hanya makan mie instan saja. Mie tiap hari mie. Akhirnya apa? Mengalami sakit. Sakitnya apa? Seringkali busung lapar. Seharusnya ini merupakan hal yang sangat ironis, punya uang tetapi sakit busung lapar. Itu semua disebabkan karena kikir. Karena kikir sehingga tidak mau keluar uang atau biaya untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Pasti tidak akan pernah mengeluarkan uang. Jadi orang yang kikir itu pasti tidak akan saling memperhatikan. Hidupnya hanya fokus hidupnya kepada dirinya sendiri saja. Yang ketiga yaitu bebal. Bebal atau bodoh. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 9, Amsal 23 ayat 9, orang bebal, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-kata yang bijak. Orang bebal itu tidak mau terima nasihat, tidak mau mengerti, tidak mau menerima firman dalam hidupnya. Semua ditolak, semua diabaikan. Ini sungguh sangat-sangat bodoh karena merasa tidak butuh dengan sesama, karena merasa tidak butuh memperhatikan orang lain. Akibatnya akan menyusahkan dirinya sendiri dan akan mengalami celaka, bahkan kebinasaan. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-7 dikatakan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jadi orang bebal itu akhirnya akan mengalami kebinasaan. Yang kelima, poin yang kelima yaitu kesimpulan. Sebagai orang percaya, kita harus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan, yaitu kita harus saling memperhatikan orang lain dengan rendah hati serta mengutamakan orang lain lebih dari diri sendiri, seperti yang Yesus lakukan, yaitu turun dari surga, menjadi manusia, mengalami penderitaan, kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat teladan yang Kau berikan buat kami, agar kami saling memperhatikan seperti yang sudah Engkau kerjakan bagi kami dan bagi dunia, yaitu Engkau turun dari surga, rela tinggalkan dan tanggalkan kemuliaan-Mu, lalu Engkau hidup sebagai manusia yang menderita, bahkan mati akhirnya di kayu salib. Itu sungguh merupakan kasih yang sangat luar biasa
dan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, biarlah kasih-Mu juga mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperhatikan orang lain, dan kami boleh mau dengan kerendahan hati kami mengutamakan orang lain juga lebih dari kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memperhatikan, memberkati dalam pekerjaan usahanya, juga kehidupan rohaninya mereka Tuhan, supaya kita boleh bersama-sama tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, dan yang hidup di dalam firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengerjakan, melakukan, dan meneladani kehidupan-Mu, yaitu saling memperhatikan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, limpah dengan sukacita, buah roh, bahkan damai sejahtera, serta Tuhan karunia-karunia Roh Kudus turun atas kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau saling memperhatikan, katakan bersama-sama, amin.